Jadi seorang ulama menyatakan seperti ini, Sultan, sesungguhnya ilmu itu adalah tradisi. Dan sebuah tradisi itu membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat berakar. Dan dia akan memberikan buahnya setelah berakar. Jadi yang pertama-tama jawabannya ulama, kematangan peradaban ilmu itu tidak bisa instan. Tapi dia harus mentradisi dulu. Harus mengakar dulu. Dan ini butuh waktu, tidak bisa langsung. Jadi tidak bisa kita rancang program sekarang, kita eksekusi sekarang, hasilnya sekarang. Dalam banyak hal, kita mesti butuh proses yang agak panjang. Jadi ini semacam investasi dulu, pelan-pelan. Kalau kita hanya fokus berhasil dengan cara gonta-ganti program saja, gonta-ganti rancangan saja, jangan-jangan program ini bisa berhasil, jangan-jangan program ini nanti tidak hasil-hasil. Jadi mari yang penting kita tumbuhkan tradisi ilmu. Budaya ilmu. Lama-lama dia akan mengakar. Ilmu akan jadi karakter di tengah masyarakat. Kalau sudah begini, pasti akan bermunculan ahli-ahli, bermunculan para ulama, bermunculan para intelektual. Jadi kalau sudah mengakar, tinggal ditunggu buahnya. Ya tidak mungkin kan sudah ada buahnya tanpa akar yang mendalam. Buah itu bisa muncul kalau sudah tanaman itu stabil dan berakar. Sebagaimana peradaban ilmu. Jadi kalau Sultan ingin membangun sebuah negara kosmopolit yang isinya peradaban ilmiah, kita harus pelan-pelan. Tidak bisa langsung semuanya terpenuhi. Antara lain memang masih harus zaman itu mengundang para ulama dari negara yang lain. Nanti lama-lama di kalangan kita pun pasti ada yang muncul sebagaimana para ulama tadi. Tapi setelah akarnya terbentuk sehingga buahnya bisa kita panen. Nah ini penting mungkin jadi renungan untuk para praktisi pendidikan. Jadi jangan sampai kita membayangkan ada solusi instan bagi problem-problem pendidikan kita. Jadi memang butuh proses pelan-pelan. Satu demi satu masalah akan terselesaikan dan muncul peradaban ilmiah yang unggul. Kadang-kadang kita itu kan tidak sabar, ingin segera jaya di bidang ilmu, ingin segera nomor satu di dunia ilmiah. Cita-citanya bagus, tapi tanpa diiringi kesadaran bahwa ini butuh proses yang tidak singkat, biasanya kemudian munculnya gonta-ganti program, gonta-ganti strategi, sehingga strategi ini gagal, terus akhirnya capek para praktisi pendidikan. Itu mirip sepak bola. Jadi kita ingin padahal timnya baru dibentuk, masih baru latihan-latihan dasar, tapi tiba-tiba ingin juara dunia. Tiba-tiba ingin tanding dengan target juara dunia. Sulit. Harus sabar memang, pelan-pelan prosesnya. Jadi sehingga kalau sudah mengakar itu pasti nanti bisa muncul bibit-bibit unggulan. Jadi problemnya memang mungkin ini yang ngerti sepak bola yang tahu kalau tentang sepak bola dia harus jadi tradisi dulu yang mengakar. Jadi pelan-pelan kualitas dibangun, pada saatnya akan panen buahnya. Tidak bisa instan. Nah, ini pelajaran dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi beliau ini prihatin maunya segera sukses. Tapi diingatkan oleh para ulama tidak bisa. Ada proses yang harus diikuti. Seperti syair yang masyhur sekali itu kan dari Ta'lim Muta'alim, kita butuh tulus zaman. Jadi butuh waktu yang panjang. Selain
Zakaun wa khirsun wastibarun wa bulghotun wa irsyadu ustadzin. Dan yang terakhir tulus zaman. Tulus zaman ini butuh waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Butuh istiqomah. Ini kayak teman-teman baru belajar, baru membaca 1-2 buku filsafat, ya tidak harus kemudian ingin segera selevel Aristoteles atau Socrates. Kita ya pelan-pelan nanti terbentuk karakter filosofisnya. Baik, waktunya sudah mepet. Saya tambah satu lagi. Ada kalimat yang masyhur sekali dari Muhammad Al-Fatih, yaitu mungkin penting bagi anak-anak muda. Kata beliau, agar kita tahu di mana batas kemungkinan, kita perlu mencoba hal-hal yang tidak mungkin. Jadi ini satu quotes dari Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kita menantang diri kita. Biar tidak hidup di bawah tempurung. Kita harus berani keluar dari kotak kita. Menantang diri kita keluar dari zona nyaman. Agar kita tahu sebenarnya kita itu tidak sekecil itu. Kita itu tidak sekerdil itu. Kita bisa besar dan luar biasa. Hanya saja selama ini kita tidak berani mencoba, tidak berani menantang diri kita. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, agar kita tahu di mana batas kemungkinan kita. Jadi di mana batas kita mampu atau tidak mampu, jangan dikira-kira, dicoba saja. Kalau memang gagal berarti kita belum mampu, bukan berarti tidak mampu. Diulang lagi, nanti bisa jadi terlampaui ketidakmungkinan itu. Kita itu sering terhambat tidak melakukan sesuatu karena prediksi-prediksi kita sendiri tentang batas kemungkinan, batas kemampuan kita. Padahal batas kemampuan kita itu ya sejauh kita mau mencoba lagi, sejauh kita mau belajar terus, dia akan semakin meluas, semakin meluas. Tidak ada batas eksaknya. Jadi, maka penting bagi kita untuk terus mencoba. Meskipun semula rasanya kok berat ya, rasanya tidak mungkin ya, coba aja. Dan nanti kalau memang berhasil itu rasanya luar biasa. Capaian yang membanggakan sekali, yang semula kita anggap tidak mungkin ternyata bisa kita lampaui. Jadi penting untuk perkembangan diri kita, untuk mengukur batas kemampuan kita, agar kita senantiasa berjuang, berusaha melampaui batas apa yang kita anggap semula sebagai tidak mungkin. Mari kita coba. Jadi ini rahasia dari mengapa cita-cita itu harus kita gantungkan setinggi langit. Jangan rendah-rendah saja, nanti tantangannya kurang. Jadi kalau cita-citanya jadi presiden misalnya, seandainya meleset-meleset kita berjuang mati-matian jadi presiden, meskipun meleset kan paling dapat bawah-bawahnya sedikit. Tapi kalau cita-citanya sudah tidak tinggi, ya dapat lebih rendah dari itu. Sehingga saran dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, menurut saya penting. Beliau tidak akan mampu menaklukkan Konstantinopel kalau mengikuti mungkin orang yang bilang, wah tidak mungkin, atau wah kamu masih terlalu muda. Wah, nah, dia mungkin tidak jadi menyerang Konstantinopel. Tapi beliau ingin nyoba. Jadi menantang dirinya sendiri dengan keyakinan kuat, sebenarnya aku bisa kok. Dan ternyata memang bisa. Jadi mari kita hidupkan semangat bahwa sebenarnya aku bisa. Kemudian ya waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi. Ini salah satu wasiat dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada putra beliau nanti Bayazid, yang nanti jadi sultan selanjutnya.
Bayazid As-Sani, Bayazid kedua. Ada pesan panjang sebenarnya kepada Bayazid ini, tapi ringkesnya begini. Sultan berpesan, wahai anakku, dekatlah dengan para ulama, berbuatlah adil, jangan tertipu oleh harta, hidupkan agama dalam diri pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Ini mungkin kunci-kunci penting ya, sebagai seorang pemimpin, apalagi raja. Yang pertama, harus dekat dengan para ulama. Ya, ulama di sini tidak harus diartikan orang yang ahli agama, ahli semua ilmu. Karena untuk membangun satu kerajaan, satu kekaisaran, satu dinasti, satu negara, itu dibutuhkan keahlian dalam berbagai bidang. Maka kedekatan seorang pemimpin dengan para ahli, para ulama akan penting nilainya dalam rangka pengembangan hidup bersama, membangun di segala bidang. Kemudian yang kedua, berbuatlah adil. Kalau ini sudah jelas, pemimpin itu satu-satunya kualitas yang tidak boleh ditinggal adalah adil. Kemudian jangan tertipu oleh harta, karena biasanya yang sering menjebak, menjatuhkan seorang pemimpin itu harta. Dan hidupkan agama dalam dirimu sendiri, dalam masyarakat, dan juga dalam kerajaan. Jadi hidupkan agama itu berarti ikuti petunjuk agama, jalankan amanah-amanah agama, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Jangan hanya dihafalkan, jangan hanya diketahui, tapi hidupkan. Nah, kemudian pada akhirnya Sultan meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 1481 karena sakit. Ini beliau sakit saat dalam perjalanan menuju Romawi Barat. Jadi untuk menaklukkan Romawi Barat. Tapi di tengah jalan kesehatan beliau memburuk dan akhirnya meninggal. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Kelihatannya waktunya sudah sedikit lewat. Silahkan diambil pelajaran apa yang menurut teman-teman sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup. Seperti saya bilang tadi, logika malam hari ini bisa menggunakan logika imitasi. Kita tiru, kita jalankan yang memang positif, baik, dan sesuai untuk kehidupan kita. Semoga kajian kita malam hari ini sedikit banyak memberi manfaat dan maslahat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.